Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo mengatakan salah satu kendala dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 adalah belum terintegrasinya laboratorium di Indonesia. Meski sudah puluhan laboratorium penanganan COVID-19 yang bekerja, namun dalam kenyataannya tidak seluruhnya bahwa laboratorium ini beroperasi secara penuh karena belum terintegrasi dengan gugus tugas. Lantas apa saja kendala hingga solusinya? Seperti apa untuk menangani hal ini sehingga kedepannya terjadi integrasi data? Guna membahasnya, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Puspita Lisdianti. Ibu Puspita, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya selalu mengemuka, terutama pekan ini ketika Pak Doni Monardo menyebutkan banyak sekali laboratorium yang masih belum terintegrasi dengan gugus tugas. Dan kita tahu bahwa saat ini banyak sekali keraguan masyarakat terkait kurva COVID-19. Masalah besarnya adalah big data. Anda sebagai Kepala Pusat Bioteknologi LIPI, apa sebenarnya yang terjadi, Bu, terkait dengan kendala dari sinkronisasi big data ini? Oke, terima kasih Mbak Popi. Memang sekarang ini baru ditata kembali ya. Dalam beberapa minggu ini, gugus tugas menata kembali semua yang laboratorium pemeriksa dan juga itu ditata datanya menjadi satu. Memang kendalanya adalah data pasien ya, data pasien di rumah sakit itu kan karena ini kan sampelnya kecil-kecil ya. Nah kalau laboratorium pemeriksa itu mendapatkan sampel dari beberapa rumah sakit, itu punya data sendiri, rumah sakit punya data sendiri, jadi itulah yang sekarang memang sedang dilakukan integrasi. Oke, Pak Doni juga menyebutkan bahwa ada sekitar 7-8 institusi laboratorium yang belum berkoordinasi dengan gugus tugas. Bahkan satu pun institusi tidak ada yang bisa mengkoordinasikan data-data dari laboratorium tersebut. Ini sebenarnya seperti apa sistem dari integrasi data masing-masing laboratorium ini sehingga dia bisa terintegrasi dengan gugus tugas? Oke, memang mungkin sekarang memang sedang benar-benar ini ditata ya. Kami juga kami salah satunya laboratorium pemeriksa mendapatkan juga pendampingan dari Kodam. Jadi ada yang mendampingi kami, misalnya dari Jawa Barat, ada Kodam Jawa Barat yang mendampingi untuk melakukan pendataan. Kemudian dari gugus tugas itu sudah membuat aplikasi ya online untuk kami menginput datanya. Kemudian setiap hari kami juga selalu diingatkan apakah sudah menginput data atau belum. Ya saya akui memang kemarin mungkin ada sedikit kendala, tapi sekarang sudah menuju ke arah yang lebih baik. Oke, jadi sistemnya adalah melalui sebuah aplikasi yang ditentukan, kemudian itu akan berintegrasi kepada gugus tugas, begitu? Iya. Kemarin juga sosialisasi, laboratorium pemeriksa diberi sosialisasi, apa saja yang harus diisi, bagian mana saja. Kemudian juga rumah sakit juga diberi sosialisasi karena banyaknya ya rumah sakit sekarang yang sudah bisa mengambil swab, jadi itu juga diberi sosialisasi apa saja yang harus mereka input di dalam satu aplikasi. Oke, kita tahu bahwa saat ini kondisi kurva yang menurun ini juga banyak sekali masyarakat yang masih meragukan soal penurunannya. Walaupun pemerintah misalnya menyebutkan bahwa data yang ada menunjukkan penurunan, tapi masih banyak sekali analisis atau penilaian masyarakat yang bilang bahwa penurunan ini masih diragukan begitu. Nah, ini terkait dengan hal ini, apa saja sebenarnya unsur analisis data yang masih menjadi kendala, Bu? Misalnya waktu orang terinfeksi atau kapan, bagaimana tracking dia bertemu dengan orang-orang yang pasien positif atau terinfeksi atau bagaimana? Iya, kalau saya melihat dari hasil pemeriksaan ya, sebenarnya yang positif itu memang tidak 50% gitu, tidak ada ya. Paling itu 10% gitu. Jadi
memang cenderungannya itu turun gitu. Cenderungan yang positif itu banyak yang turun karena memang keberhasilan ya, antara lain lah ya PSBB ini ya cukup menurunkan jumlah penderita positif. Ya. Oke, baik. Lalu kalau menurut LIPI sendiri, apa yang akan dilakukan terkait sistem integrasi data ini? Apa yang bisa cepat untuk dilakukan untuk quick win begitu, solusi quick win-nya? Karena kita tahu bahwa ketika big data yang menjadi sebuah isu dari bagaimana kurva COVID-19 ini bisa terdeteksi dengan efektif saja, masih banyak kendala. Iya, mungkin kalau LIPI sendiri yang kita juga kan bekerja sama dengan bagian yang Pusat Penelitian Informatika yang menginput data, memang ada satu usulan, sebenarnya yang sangat penting itu adalah data pasien. Jadi data pasien di rumah sakit itu inputnya harus jelas, sehingga nanti mungkin selama ini ada duplikasi ya, pasien satu diuji 3 kali, nanti datanya menjadi 3. Nah sekarang ini sedang diupayakan adalah pasien satu, yaitu datanya dia semuanya 1 gitu. Jadi memang harus ada komunikasi. Selama ini data rumah sakit itu sudah bagus kan ya Mbak ya, kalau kita periksa di rumah sakit itu sudah mendapatkan kartu dan lain-lain begitu. Nah sekarang data ini tuh harus diintegrasikan dengan data laboratorium pemeriksa. Itu sih sinkronisasinya itu. Karena pemeriksa hanya mendapatkan sampel kan dari rumah sakit berupa grup ya, bukan per misalnya satu hari dapat 100 sampel begitu. Tapi kita tidak detail kepada ini nama-nama ini kan itu adalah haknya dari rumah sakit. Oke. Transparansi data, kemudian juga soal pemeriksaan PCR yang cukup lama hasilnya, ini juga menjadi satu hal yang menjadi hambatan dari big data. Ini bagaimana Bu? Sebenarnya sistemnya seperti apa? Agar ini bisa cepat begitu dan juga integrasi datanya lebih cepat sampai ke gugus tugas. Memang RT-PCR itu adalah yang akurat ya. Tapi memang analisis hasilnya itu membutuhkan verifikator. Ya, jadi yang ahli. Nah, inilah yang kadang-kadang hasilnya itu tidak meragukan ya, apakah ini positif atau negatif. Nah, itu perlu verifikator yang ahli yang memiliki jam terbang lah istilahnya gitu ya. Nah, inilah menurut saya satu hal yang harus kita pecahkan bersama. Ya, jadi kita harus makin masif memiliki ahli yang bisa membaca data-data RT-PCR itu. Ya, karena data dari mesin itu kadang-kadang rendah gitu ya, konsentrasinya rendah atau ada yang tinggi gitu. Nah itulah batas-batas positif dan negatifnya itu perlu dilakukan oleh yang ahli. Baik. Nah kita sedang melatih melatih pemahaman tentang akurasi ya, sensitivity dari pembacaan analisis RT-PCR itu. Oke, baik. Ibu terima kasih untuk informasinya bersama kami di Prime Time. Puspita Lisdianti, Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI.